Ketua KPU khotbah depan Jokowi singgung sifat kebinatangan. Pak Jokowi, kami muak dan bosan. Selamat malam, apa kabar Anda semua? Di Hari Raya Idul Adha Senin 17 Juni 2024, redaksi telah menyiapkan berbagai informasi menarik. Bersama saya Marsyanda Karina, segera kita simak informasi pertama. Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi soal bansos bagi penjudi online telah memicu kemarahan publik. Tapi ironisnya, Muhadjir ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Wakil Satgas Judi Online. Tersisa 4 bulan lagi rezim pemerintahan Jokowi mengakhiri episode kelam pasca reformasi. Sebagai Dirijen Orkestra Republik Indonesia, Jokowi mengubah deretan aransemen bernada getir. Terbaru, Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden Satuan Tugas atau Satgas Judi Online. Pembentukan Satgas bertujuan melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian online secara tegas dan terpadu dalam langkah melindungi masyarakat. Satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini dikomandani Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Wakil Satgas Muhadjir Effendi. Di Ketua Harian, ada nama Menkominfo Budi Ari dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Apa yang diharapkan dari Satgas yang akan berakhir Desember 2024 atau tepat 2 bulan setelah Jokowi lengser? Satgas lebih mengesankan untuk menjawab kegelisahan publik atas kematian anggota Polri akibat dibakar oleh poluan istrinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemicunya, sebagian gaji ke-13 korban ludes dalam judi online. Data PPATK menyebutkan 3,2 juta warga kecanduan judi online. Selama triwulan pertama 2024, transaksi judi online mencapai 100 triliun, dimanapun bandar judi selalu tampil sebagai pemenang. Judi meracuni kehidupan, meracuni keimanan, kata Raja Dangdut Rhoma Irama. Karena itulah publik menghujat pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi yang mewacanakan korban judi online dapat bansos. Di media sosial, sarkasme berlalu lalang menghujam Muhadjir Effendi. Penjudi itu pelaku, bukan korban. Viral ajakan netizen untuk rame-rame berjudi agar dapat bansos pemerintah. Ironisnya, sehari kemudian nama Muhadjir tertera sebagai Wakil Satgas Judi Online, melengkapi kegetiran publik melihat Menkominfo Budi Ari menjadi Ketua Harian Satgas. Selama ini, Budi Ari sesumbar mengajak OJK untuk memblokir rekening judi online. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR, sang menteri dicecar pertanyaan soal judi online. Efektifkah langkah sang menteri menutup rekening judi online? Budi Ari terdiam. Sukamta, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS juga merasa heran. Judi online itu persoalan lama. Kenapa baru sekarang ributnya? Kata Sukamta dalam diskusi daring akhir pekan lalu. Apalagi Undang-Undang ITE sudah memberi kewenangan Kominfo untuk memberantas judi online. Sanksi hukuman Undang-Undang ITE juga lebih berat dibandingkan pasal 303 di KUHP. Sarwata benar, ada apa di balik ribut-ribut judi online? Kenapa dulu membisu ketika bos judi online kelas kakap Apin BK alias Jondi
divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Muhadjir Effendi, Budi Ari, dan menteri lain di era Jokowi semakin melengkapi stereotip bahwa rezim ini syarat pencitraan. Kebijakannya sekadar formalitas bahwa Indonesia punya Satgas Judi Online, punya KPK, punya lembaga yudikatif MK dan MA, dan lembaga eksekutif. Di sudut Taman Literasi Blok M Jakarta, seorang remaja tengah menghafal puisi karya Taufik Ismail. Kalimatnya masih terasa relevan dengan kondisi sekarang. Kami muak dan bosan. Redaksi telah merangkum pernyataan warga atas komentar Muhadjir Effendi soal bansos bagi penjudi online. Sebagian menilai pertanyaan Muhadjir dianggap menyesatkan publik. Ada juga yang berkomentar mendukung Muhadjir tapi diikuti dengan senyum sarkasme. Nggak setuju. Nggak setuju? Iya, nggak setuju. Masa ganti buat penjudi, kan kasihan ya, ada yang lebih mampu. Kalau ada yang lebih mampu, ada yang lebih ini. Jangan, saya tidak setuju. Mending buat anak sekolah aja, biar lebih pendidikannya lebih maju daripada buat yang kayak gitu. Setuju. Sama dia juga manusia, butuh uang. Oh gitu? Iya. Nggak usah lah. Aja kalau pencuri ya itu udah mencuri kebersihannya. Gitu ya. Salah besar kalau memberi bansos ke penjudi online. Gitu ya. Harusnya bisa menumpas judi online. Harusnya diberikan. Bukan dibantu. Harusnya dihilangkan. Bantuan kepada yang membutuhkan. Saya kurang setuju sih. Iya. Saya kurang setuju. Ya iyalah, makin banyak penjudinya. Selain Hari Raya Idul Adha, 17 Juni juga bertepatan dengan Hari Dermaga Nasional. Peringatan itu untuk mengingatkan pentingnya fungsi dermaga bagi perekonomian nasional. Baiklah, kita lanjutkan ke informasi yang lain. Viral di media sosial isi khutbah sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5 Semarang, Senin 17 Juni 2004. Terlihat di saf depan Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, pejabat Gubernur Jateng, serta Kapolda Jateng dan Pangdam Diponegoro. Di hadapan rombongan Presiden inilah Ketua KPU Hasyim Asyari yang menjadi khotib menyampaikan isi khutbahnya. Dia mengatakan sangat banyak sifat kebinatangan yang terlihat dalam diri manusia, termasuk rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi, atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya 2 makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Materi khutbah Ketua KPU tersebut mendapat tanggapan beragam di media sosial. Inilah salah satu pelajaran penting merayakan Hari Besar Islam, yaitu memperoleh teladan kepemimpinan Nabi Ibrahim
Apalagi disampaikan di depan Presiden Jokowi yang selama 2 periode memimpin Indonesia telah membawa kapal NKRI ke dalam kegelapan. Ketika publik mengkritik, mengingatkan, dijawab dengan Undang-Undang ITE. Gelombang demonstrasi menentang kebijakan rezim pemerintah tak pernah ditanggapi. Puncaknya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Dalam kasus ini, Ketua KPU ikut memberi andil. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberi sanksi kepada Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya karena melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mereka menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Padahal saat itu peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Sementara itu, di kawasan Kota Baru, Bandung Barat, Khotib Maman Suraman mengutip kepemimpinan Habib Ibrahim yang patut diteladani. Makna Idul Adha adalah membunuh rasa memiliki terhadap apa yang disayangi. Berakhir sudah kebersamaan kita hari ini melalui sajian berita serta puisi sebagai penutup pertemuan. Saya Masyana Karina Betari dan segenap tim redaksi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih, sampai jumpa. Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling, dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoreng, dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, jago intrik, dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi, dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng, dan siling. Negeri padat, jelma, gelo, garelo, kurang ilo. Manusia gila kronis, motologis, secara klinis, nyaris sempurna, info usta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara, tipu-tipuan terus diulang dimainkan? Divonis juga tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lalu keluar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutlah nilai-nilai luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan. Tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan, Kami sudah lama kehilangan kepercayaan.